tangan lagi, tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang ya. Selamat siang teman-teman semua. Jadi satu kehormatan saya bisa ada di sini berbagi gitu ya sama teman-teman tentang industri game gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya banyak sharing ya. Tapi kalau dibilang bikin game, saya nggak bisa bikin game gitu ya. Tapi saya di sini mungkin lebih banyak tadi dari Elven sudah banyak sharing tentang mungkin hal beberapa teknis gitu ya. Dan kami juga sudah beberapa kali gitu ya project bersama dengan Elven Games. Oke, yang ingin saya perkenalan dulu ya. Nama saya tadi Adi Cipta Raja Wirawan, saya CEO dari Mechanimotion. Saat ini jadi Mechanimotion itu semacam grup gitu ya, meskipun kecil gitu ya, tapi di bawahnya ada Dolanan Games dan ada Animation Academy ya. Seperti itu. Ya, yang ingin judulnya tadi ya, judulnya apa sih? Yang ingin saya sampaikan adalah game ini sebagai final product atau sebagai IP promotion. Ya. IP di sini adalah intellectual property, ya, bukan internet protokol. Orang-orang di sini kan kawan saya ini para jik gitu ya. Jadi mungkin nanti mikirnya IP internet protokol. Oke, jadi saya akan sharing tentang ini oleh-oleh saya kemarin. Jadi hari Rabu saya baru sampai di Indonesia. Jadi kemarin saya dapat beasiswa untuk belajar tentang intellectual property di Tokyo, di Jepang. Oke, ya, jadi saat saya belajar di sana, salah satu perusahaan yang saya kunjungi adalah karena bagian dari pembelajaran haki. Jadi belajarnya kemarin itu di kelas, terus juga berkunjung ke beberapa ini ya, pembuat IP. Ini saya ke kantornya Pokemon Company di Roppongi Hills di Tokyo, dan di sana ya intinya mereka cerita banyak itu ya, bagaimana sampai berdiri perusahaan namanya Pokemon ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi perbandingannya, kita mau bikin games sebagai final product ya, atau kita bikin games itu sebagai IP promotion ya. Jadi kita punya intellectual property yang nanti dari game itu kita bisa kembangkan sampai ke merchandising ya, sampai jadi mainan dan seterusnya, sampai film dan seterusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini bukan berarti Left 4 Dead. Saya yakin semua banyak main ini ya. Saya main ini gara-gara Steam ya. Itu gara-gara Mas Ucup Seumar gitu ya. Saya suruh download gitu ya, biar nanti waktu di kantor kita Dolanan Game itu bisa main Left 4 Dead, karena kemarin lagi gratis. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan nanti Left 4 Dead muncul jadi film ya. Kurang tahu juga saya. Tapi biasanya kalau US seperti itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan tuh ya, jadi Pokemon saya yakin ada yang sempat main waktu di Game Boy. Masih main? Oke. Ya, jadi Pokemon ini luar biasa. Jadi awalnya memang adalah sebuah games, gitu ya. Seperti semua sudah tahu, dan di situ yang menarik pada saat pertama kali game itu dirancang, itu roadmap-nya sudah jelas. Jadi tahun 96 ya, Game Boy itu dibikin, itu roadmap-nya udah jelas. Habis dari game ya, terus dibuat kedua adalah trading card games. Setelah sukses, terus ke serial animasi ya, 2000-an. Terus baru muncul The Movie-nya. Dari The Movie baru produksi
merchandising, ya. Ada komiknya juga. Jadi komik itu adalah bagian dari merchandising, dan baru ada event. Jadi seperti itu. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nggak serentak. Jadi beda sama intellectual property Amerika, US. Ya. Salah satu perbedaannya, kalau menurut orang-orang ini ya, Pokemon, salah satu pemegang lisensinya itu dari Shogakukan. Itu cerita kalau Amerika bikin IP itu paralel, film, merchandise, komik serentak, rata-rata gitu. Jadi kalau kemarin nonton filmnya Disney Frozen, itu serentak mainannya tuh ya, di bioskopnya ada mainannya, bisa beli. Kebetulan saya waktu itu anak saya udah nagih hari pertama nonton Frozen tuh ya, udah di sana tuh pasti beli gitu ya, nggak beli tiketnya aja tapi beli merchandise-nya. Terus ada novelisasinya, movie novelization, jadi dari film ada versi novelnya, dan itu serentak. Nah, itu bedanya Amerika di sana gitu. Kapitalnya gede banget soalnya. Kalau Pokemon, dan ini patron bisnis model yang banyak digunakan di Jepang. Jadi mereka selalu bertahap. Ya. Kenapa dilakukan bertahap? Karena ini adalah validasi pasar. Kalau ceritanya misalkan Pokemon yang pertama gamenya itu gagal, nggak akan muncul selanjutnya. Ya. Jadi ini istilahnya kalau startup company itu ya, itu tractionnya berapa sih, itu ya, validasi marketmu bisa dari game yang kamu rilis terkonversi bayarnya berapa. Jadi bisnisnya sangat spesifik sekali. Jadi mereka hitungannya jelas. Ya. Oke. Nah, baru sampai trading card game dan seterusnya. Trading card game kenapa yang kedua dijadikan strategi? Karena biaya produksinya paling murah. Nah, jadi duitnya diputar lagi, duit keuntungan dari bikin game Pokemon yang pertama itu diputar bikin trading card game dan sukses besar juga. Karena influence-nya cetaknya murah, masif, sampai banyak negara ya. Kalau nggak salah hampir 20 miliar kartu, nanti ada datanya. Dan itu main trading card game itu kan ini ya, cuci otak juga itu ya. Semakin kuat membangun, mengenalkan karakter. Ya. Waktu itu Pikachu belum jadi ikon gitu ya. Jadi ceritanya Pikachu itu terpilih setelah berapa tahun gitu ya. Karena penggemar gitu ya, yang menentukan Pikachu itu yang menarik. Ya, ada ceritanya. Oke. Next. Nah, lalu kita ya mau adopsi yang seperti apa gitu ya? Mau pakai gaya Pokemon gitu ya, atau mau pakai gayanya Amerika gitu ya, langsung masif gitu ya, duitnya langsung jeder gitu ya. Nah, saya kembalikan dari ke teman-teman tadi. Setelah ini saya akan cerita step-stepnya seperti apa sih ya. Dan kita pakai contohnya Pokemon gitu ya. Kan kita bedanya gini sih, kalau yang masih kita modalnya terbatas, mungkin paling tepat bisa pakai Pokemon gitu ya. Tapi seringkali kita tidak merancang dengan baik sampai roadmapnya ya, cuman jadi game aja, tapi nggak dipikirin karakternya nanti kalau dipasang di teaser pas apa enggak itu ya. Nah itu ya, kalau Pokemon itu udah dipikirkan sangat detail ya, dan sudah dihitung semua kalau jadi t-shirt seperti apa dan seterusnya. Okay. Nah, lalu bagaimana sih duitnya dari mana itu ya bikin produk intellectual property Pokemon gitu ya. Jadi ceritanya ini waktu saya belajar kemarin ketemu dengan ini ya, penasihat lawyernya itu ya. Jadi pengacara. Jadi waktu saya belajar haki waktu di Tokyo kemarin itu ketemu sama orang-orang pentingnya langsung ya, beberapa sampai presiden direkturnya tuh yang kasih kuliah gitu ya. Kenapa? Nanti saya cerita tuh ya.
kenapa saya diundang ke sana gitu ya, dan banyak negara. Ya, intinya Jepang tuh pengen punya kepanjangan tangan. Ya, dan Indonesia salah satu market yang akan dihajar habis-habisan. Salah satunya Surabaya. Nanti saya cerita. Oke, jadi ceritanya awal tahun, jadi sebelum 96 mereka di Jepang itu ada istilah namanya Seisaku Inka. Ya, Seisaku Inka ini partnership, kemitraan. Ya, jadi bikin game sekelas Pokemon tuh waktu itu ya nggak bisa, mungkin kalau dulu barrier to entry masuk ke industri cukup berat ya, kapitalnya nggak seperti sekarang. Ini sekarang kan Anda punya duit bikin apa Google Play account itu kan game dev sudah bisa kan ya. Kalau dulu kan nggak gampang. Nah jadi waktu itu ada 3 perusahaan, Nintendo sendiri, terus ada Creatures, terus Game Freak. Jadi 3 ini adalah pemodalnya. Jadi pemodal awal game Pokemon. Jadi ada istilahnya. Nah 3 pemodal ini kemarin datanya nggak dikasih tahu berapa percentage investasinya, ya. Tapi 3 perusahaan ini adalah pemegang, istilahnya mereka original copyright holders. Jadi seperti itu. Nah, ketiga perusahaan ini, jadi masing-masing perwakilannya itu terus membentuk satu representatif. Jadi bikin manajemen baru. Manajemen baru, perusahaan baru yang namanya The Pokemon Company International. Jadi mereka adalah yang perwakilan. Jadi di situ adalah manajemen orang-orang yang mewakili dari masing-masing perusahaan duduk di situ yang mengelola seluruh intellectual property, termasuk sampai lisensi. Dan dari Pokemon Company International terus berkolaborasi lagi, ya. Ini sudah masuk waktu ke setelah trading card games, terus mulai bikin serial animasi, ya. Karena nilai investasi serial animasi jauh lebih besar daripada bikin game. Maka dari itu waktu itu yang bergabung adalah 3 pemain besar. Jadi ada TV Tokyo sebagai broadcasternya, terus JR Kikaku itu ad agency, sama Showpro ini produser. Ya, jadi perusahaan juga 3 perusahaan bergabung lagi bersama Pokemon Company International. Hanya khusus untuk sebagai pemegang hak TV, serial TV animasi. Ya. Sebagai gambaran, 1 episode animasi 22 menit itu biayanya rata-rata kalau dirupiahin sekitar 1,8 M sampai 3 M per episode. Ya, makanya dia butuh ini ya, 3 investor, total 4. Ya. Setelah itu ini diatur gitu ya, distribusi IP-nya, duitnya. Jadi mereka ada video game distributor tetap dipegang Nintendo. Terus ada local master licenses, ada overseas subsidiary, itu yang pegang trading card game publisher sama merchandising. Ya, ada Pokemon Company International sama Pokemon Korea. Nah ini gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi industri ini sudah sangat kompleks gitu ya. Oke, next. Nah, dari kolaborasi tadi ya, Seisaku Inkai tadi, itu mereka akhirnya bisa nih ya, dari video game saja itu sudah 246 juta kopi ya, quantity ya, duitnya lumayan. Terus trading card game 20 miliar kartu yang sudah diterjemahkan ke 10 bahasa ya. Terus mereka punya Pokemon Center di beberapa wilayah di Jepang, salah satunya di Tokyo. Sudah 4 juta pengunjung rata-rata per store sampai segitu. Terus serial animasinya sudah tayang di 91 negara, lebih banyak dari Doraemon. Jadi saat presentasi itu mereka bangga, kami lebih banyak dari Doraemon loh. Jadi kemarin saya tuh
ketemu, jadi mereka tuh bersaing juga gitu, tapi sportif gitu ya. Ke Namco Bandai, terus termasuk studio animasi yang bikin Pokemon. Nah yang terakhir ini yang pasti atau Pokemon X dan Y ini ya, itu 4 juta kopi dalam 2 hari. Nah, sempat ada yang tanya delegasi dari Thailand kalau nggak salah, kenapa nggak main di mobile Pokemon? Kata ininya presiden ininya Pokemon ya, dia cuma bilang kalau masuk entah mobile atau internet, kami nggak bisa kontrol dampak dari IP Pokemon, karena yang memainkan itu kami nggak tahu banyak siapa katanya dia lebih gampang mengontrol siapa penggunanya itu dengan Nintendo. Kemungkinan juga yang dua sih mungkin ya karena sudah kontrak eksklusif atau seperti apa. Kalau itu kan nggak eksklusif lagi ya Nintendo-nya, cuman dia nggak mau ngomong ke situ. Oke, ini sedikit gambaran. Next. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kita bisa. Jadi intinya saat ini potensi mengembangkan intellectual property itu sangat-sangat mungkin sekali itu ya. Dan sudah harus dirancang dengan baik bisnis modelnya, bukan sekedar kita bikin games selesai. Kalau enggak, umur game itu sangat-sangat pendek saat ini itu ya, apalagi mobile. Anda 3 bulan sudah kehabisan nafas itu ya. Sudah harus strateginya. Kemarin sempat sama Mas yang investornya Touchstand itu ya, itu mereka paralel bikin game ya, karena 3 bulan umur game itu rata-rata itu udah cukup bagus. Jadi 3 bulan itu proses produksi, 1,5 bulan harus produksi game lagi terus. Jadi harus seperti itu, kalau enggak jeblok ya. Nah, sedikit gambaran, jadi harus dirancang ya bisnis modelnya, dan butuh modal besar karena memang benar modal terbesar itu bukan produksi tapi promosi ya. Promosi itu dikali 3 sampai 5. Jadi kalau produksinya habisnya 100 juta, promosinya ya kali 3 ya, 300 juta itu untuk promosi. Jadi seperti itu gambarannya kalau mau segede Pokemon gitu ya. Terus kalau butuh modal besar harus kolaborasi ya. Dan kolaborasinya tadi, jadi di Jepang itu sudah fokus pada spesialisasi mereka. Jadi Nintendo nggak akan bikin TV sendiri. Ya sudah, yang pegang di pemainnya di Jepang ada TV Tokyo gitu ya, ada Tokyo MX, ada macam-macam ya. Tapi salah satu yang terbesar, pasti kalau teman-teman suka anime, bagian akhir pasti selalu ada TV Tokyo gitu ya. Naruto, seterusnya seperti itu. Jadi rancang dengan baik produksi game sebagai alat validasi pasar. Kenapa? Karena sebagian besar seluruh anime di Jepang itu 50% ya. Jadi di Jepang itu datanya terbuka semua, bagusnya di situ. Ya, 50% anime dalam 1 tahun ya. 50% itu adalah berasal dari manga. Ya, baru sisanya yang dari games itu cuma sekitar 10 atau 15%. Jadi dari game terus diangkat anime ya. Tapi saya rasa game untuk saat ini, untuk kondisi Indonesia adalah tools yang paling efektif ya, karena biaya produksinya tidak terlalu besar dan masuk ke pasarnya juga lebih mudah. Kalau langsung bikin animasi ya cukup berat lah ya. Modelnya produksi animasi sangat-sangat besar ya, apalagi setelah bikin animasinya jadi itu nggak bisa langsung masuk pasar ya, ada broadcaster ya, itu masih negosiasi dan seterusnya ya. Jadi kalau bikin animasi langsung, ya ini pengalaman saya sendiri, ribetnya minta ampun ya, seperti itu. Dan kondisinya sama di Jepang juga. Jadi pemegang hak cipta itu sebagian besar inisiatif adalah dari pihak televisi ya. Jadi sedikit itu gambarannya. Dan yang terakhir ya, poinnya adalah produksi produk turunan ini
dilakukan ya. Jadi merchandising itu mereka selalu diproses akhir ya. Tapi nggak masalah sih. Jadi kalau teman-teman punya capital merchandising sebagai promosi, whatever lah ya, tidak ada masalah. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi silakan, jadi teman-teman pada saat bikin games, siapa tahu ya nanti tiba-tiba ada buzz media yang cukup bagus, tiba-tiba booming. Nah, siapkan merchandisingnya dan atur semua licensingnya, izinnya, hakinya diatur ya. Haki ini per negara ya, jadi nggak bisa kalau di Jepang nggak didaftarin ya habis gitu ya, dipakai sama sana gitu ya, atau di mana di luar Indonesia ya, jadi hanya berlaku per negara sebenarnya haki itu sebenarnya ya. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Materinya akan saya upload nanti malam, tapi kalau mau download nanti tempatnya ada di sini. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada, kalau ada yang mau tanya jawab. Jawab. Ya, langsung. Katanya tadi kan promosi kalau mau bagus itu tidak akan. Promosi kalau dalam game itu seperti apa? Promosi dalam game seperti apa? Kalau Pokemon sih online dan offline jalan ya. Jadi online pasti kalau yang awal mungkin nggak banyak online-nya ya, tahun 96 sekian ya. Jadi pada saat itu ya promosinya ya offline, di majalah, di komik, sampai di TV ya, di kereta gitu ya. Jadi kalau teman-teman dapat rezeki ke Jepang gitu ya, jadi turun di bandara itu kita sudah ngelihat promosi anime apa yang masuk ke kombinis, kayak Alfamart tuh ya, kayak Lawson atau apa, itu pasti kita udah lihat promo tuh ya. Jadi apalagi kalau habisnya untuk promo cetak itu kan cukup besar. Jadi promo gamenya kalau sekarang sih saya rasa ya itu harus kombinasi lihat segmen yang mau dituju. Segmen yang dituju game Anda ini siapa tuh ya. Kalau Pokemon segmentasinya kan jelas tuh ya, anak-anak itu ya, lebih banyak ke anak-anak sampai 6 sampai 12 tahun kalau nggak salah gitu ya. Jadi mereka promosinya gencar situ ya, ke segmentasi itu. Offline-nya entah di majalah anak atau apa. Kalau segmentasi Anda banyak di usia dewasa, mungkin mereka banyak berinteraksinya di mana. Nah itu jadi sarana promosinya Anda harus atur di situ. Ya. Oke. Mungkin ada lagi? Ya Mas Tino. Mungkin jika ada pengurusan hatinya di sini atau mungkin saya juga belum tahu. Kalau ngurus haki itu ada di Jakarta. Online bisa search saja, saya nggak ingat nama situsnya. Tapi di situ nanti ada formnya, ada alurnya jelas. Jadi proses registrasi nanti yang didaftarkan itu ada brand sama karakter. Brand itu kayak Pokemon itu brand. Anda punya game apa, brandnya apa? Ya, misalkan tadi Adventures of Panara itu saya registrasikan. Ya, jadi saya daftarkan, terus karakter itu daftarnya sendiri lagi per karakter. Jadi per karakter itu nanti tampak depan, tampak samping, sudah ada formnya. Ya, kemarin kalau nggak salah per karakter itu sekitar 200-300 ribu saya. Ada kalau mau nggak ribet ke Jakarta, di Surabaya ada jasa pengurusan gitu ya. Seperti itu. Itu per karakter nggak usah semuanya karakter utama aja gitu ya. Bayangin ya, kalau Pokemon pasti udah daftarin semua itu ya. Ada sekian ratus monster tuh ya. Kalau saya kemarin di Adventure of Panara 5 karakter utama ya. Naraja, Banding, Malor, Tumbuh Kendil, dan lagi lupa. Ya pokoknya 5 karakter itu yang saya daftarin. Nanti setelah daftar nggak langsung keluar sertifikatnya gitu ya. Sertifikatnya harus nunggu 1 tahun karena diumumkan oleh negara. Diumumkannya di mana? Di dalam kantor sana, nggak di koran. Kalau Anda nggak ke kantornya haki ya nggak lihat kalau ada yang sama. Ini kan ternyata karakter saya gitu ya. Anda nggak ke sana ya nggak tahu gitu ya. Anda pun ke sana hari Jumat
ternyata baru ditempel pengumumannya hari Senin depannya, nggak lihat ya sama aja gitu ya. Tapi sistemnya seperti itu. Nanti kalau ada yang keberatan gitu ya, bisa mengajukan, tapi bayar. Nah itu ya. Memang ribet, tapi gimana ya, kalau kita sudah, karena bisnis masa depannya adalah kalau teman-teman memang fokusnya hanya produksi terus ya game, ya udah itu pilihan ya. Tapi kalau memang mau pengen seperti Pokemon tuh ya, sudah tidak satu game pegang IP, udah mau bikin mainannya Lawson misalkan atau 7-Eleven bayar. Lisensi, jadi lisensi itu nanti ada peruntukannya untuk bikin merchandise atau toys. Nah ada sendiri itu ya, 1 tahun antara paling murah sekitar 500 atau 600 juta itu lisensi. Jadi kemarin waktu, nah ini ceritanya gini ya, jadi kemarin itu kena beasiswa saya itu dari Ministry of Economy, Trade, and Industry Jepang. Oke, jadi dibawa langsung kementeriannya Jepangnya itu. Jadi saya berangkat dari Surabaya, Jakarta, Tokyo, sampai pulangnya, sampai naik kereta itu dibayari semua sama kementerian Jepang. Kenapa kok sampai dibayari semua itu ya? Beasiswa kan nggak ada makan siang gratis tuh ya katanya. Belum nggak? Atau kalau makan di tempatnya Eka ya. Daftar dulu. Nah intinya teman-teman ya, jadi kondisi Indonesia itu sudah 10 tahun lalu kalau nggak salah itu menandatangani namanya Free Trade ini ya, AFTA gitu ya, Asia. Jadi dan salah satu butirnya adalah Indonesia adalah emerging market bagi seluruh banyak negara. Jadi Indonesia memang dikondisikan sebagai pasar. Ya, jadi jangan kaget kemarin banyak kredit, kemudahan kredit supaya kita mengkonsumsi produk dari luar. Kondisinya seperti itu. Jadi Indonesia ini digunakan intinya itu untuk menopang ya. Jadi menopang industri seperti Jepang ya. Jadi kenapa kemarin lucu ya, harga LPG naik tapi harga mobil turun gitu ya. Nah itu ya, karena untuk memutar perekonomian Jepang juga salah satu kepentingannya, dan siapa yang melakukan itu pemerintah kita sebenarnya. Dan saat saya kemarin, jadi intinya gini, kita tuh diundang di sana untuk membawa intellectual property Jepang. Jadi kemarin kita kemarin ada perwakilan dari Indonesia 5 orang. Kita sepakat, jadi tugasnya kita kemarin ada tugas presentasi. Itu ceritanya kita suruh presentasi IP Jepang itu apa yang bisa kita bawa ke Indonesia, dengan siapa kita bekerja sama, aksesnya, pasarnya siapa, dan strateginya seperti apa. Kita kemarin diminta oleh Jepang seperti itu. Makanya kemarin kalau yang kita lakukan akhirnya kemarin udah pakai Garuda Rider saja gitu ya. Jadi kemarin tuh kita udah dibayari tapi presentasinya di Adventures of Panara Garuda Riders gitu kan. Nah, jadi yang diharapkan kalau dari kontingen Thailand yang diundang ya, yang dari Thailand malah kami akan bawa Gundam ke Thailand, dengan bangganya mereka seperti itu gitu ya, karena Gundam itu disukai dan seterusnya. Jadi intinya kemarin itu terus dari India kemarin saya ketemu kontingennya orang CEO ya. Kalau yang dari Indonesia masih cupu-cupu kayak saya gitu ya. Yang dari India tuh yang punya Little Krishna itu ya. Terus kalau tahu Bima, ini bukan Bima Satria Garuda. Oh iya, sedikit informasi ini ya. Kayaknya nggak boleh cerita saya, tapi Bima Satria Garuda akan tayang di Thailand. Ya. Bima Satria Garuda akan tayang di Thailand ya. Jadi seperti itu. Jadi yang diharapkan sekarang ini kan program ya, ini sedikit bukannya kita anti Jepang ya. Saya justru lahir besar juga dari drama Jepang. Nah intinya Jepang saat ini dulu aja nggak pakai dukungan pemerintah, mereka sangat masif gitu ya. Nah sekarang itu mereka jadi kondisinya turun industri kreatif di Jepang. Nah mereka mau memperbesar pasar. Ya.
Jadi Ava ID itu salah satu project dari namanya Cool Japan. Tahu pernah dengar program Cool Japan? Cool Japan, cari aja di wiki, ada itu intinya supremasi budaya seluruh dunia, budaya Jepang ke seluruh dunia. Jadi dalam sederhananya Jepangisasi gitu lah. Nah, semuanya harus serba Jepang. Nah itu dananya cukup besar sekali. Ya. Jadi nanti saya nggak tahu bulan apa nanti akan tayang di stasiun TV Indonesia, tapi khusus anime. Nah itu ya. Jadi dan kemarin waktu saya training itu ada 30 orang Indonesia yang jadi itu pusat pelatihannya ya. Kemarin itu ada 30 orang itu dari Alfamart, Indomaret dan asosiasi pasar tradisional yang nanti mereka akan menjual produk-produk mulai komik, mainan, pokoknya semua IP Jepang ke toko-toko mereka. Ya, bisa dibayangin ada 9.000 store, 10 store Alfamart. Alfamart sekarang sudah bergandengan dengan Lawson, ya Jepang. Ya. Dan tahu sendiri ya, di pelosok di desa itu kan Alfamart ada itu ya. Cuman ada beberapa daerah tertentu yang batasi. Nah itu sekarang nanti itu akan jadi ujung tombaknya industri kreatif Jepang. Ya. Nah, siapa? Kemarin ada dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia-nya. Wah, mereka semangat sekali ya. Jadi saya waktu makan dengerin dia mereka diajak ini belanja dikasih uang untuk belanja. Saya juga dikasih uang saku untuk belanja untuk shopping di Jepang. Karena waktu pulang di bandara ditanyai lagi sama petugas dari Kementerian Pariwisata Jepang. Gimana belanjanya, beli apa aja, sebutkan satu produk yang Anda beli yang paling berkesan. Sampai segitunya. Keren ya, gitu ya. Jadi khusus, jadi formnya surveinya itu berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi dia sudah tahu, dia di situ ada 2 orang petugas yang memang ditugaskan untuk mensurvei orang-orang Indonesia yang pulang. Jadi maskapainya naik Garuda, jadi dia di gate itu sudah nungguin. Ya, jadi pertempurannya, saya rasa tapi kalau industri game mungkin tidak terlalu cukup berat, ya karena kalau game ini produknya bisa langsung masuk market, masuk Play Store, App Store, masuk Steam. Ya, yang cukup berat sekarang tuh teman-teman komik, karena ya saya terlibat di asosiasi ya. Teman-teman komik ini paling berat, ya paling kasihan, ya, dihajar habis-habisan. Tahu sendiri Alex, dia masukin banyak buku gitu ya, komik Jepang. Karena gini sistemnya kalau masukin kayak Attack on Titan gitu ya, masuk ke Indonesia kalau Gramedia MNC ya, komiknya penerbitnya kalau mau masukin Attack on Titan 10 judul ya, satu Attack on Titan, tapi kamu kalau mau megang lisensinya untuk masukin terbitin ini, kamu harus beli 10 title Jepang yang lain paket. Jadi kenapa banyak sekali judul manga di toko buku saat ini? Itu karena sistem penjualannya paket bundling, ya. Seperti itu. Di gambarannya itu dipenetrasi itu ya. Dan sekarang disubsidi oleh pemerintahnya. Jadi kayak Doraemon sekarang muncul di RCTI, itu Jepang yang bayar ke RCTI, bukan RCTI bayar yang pegang lisensi Doraemon, enggak. Yang pegang lisensi Doraemon itu bayar sekitar 20 juta per sekali tayang, karena itu seperti iklan ya. Kalau awalnya memang bayar dari RCTI itu ya. Jadi kondisinya seperti itu teman-teman. Saya rasa harus tetap semangat. Jadi ya pertempurannya dia sudah tahu sendiri lah. Saat ini kan di Surabaya juga ada game dev dari Jepang sana gitu ya. Ya nggak masalah, kita kan waktu penjajahan kan Jepang itu kan selalu Jepang sahabat Asia gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti suatu saat ya tidak ada bedanya itu ya, ini Jepang atau Indonesia gitu ya. Ya sedikit gambaran, jadi bukan berarti. Makanya kita saya banyak sharing ilmunya mereka supaya kita banyak belajar juga. Ya bagusnya dari mereka adalah mereka mau sharing semuanya. Tapi sekarang karena mereka sudah sangat besar gitu ya, jadi nggak mungkin lah kamu ngejar. Tapi saya rasa di industri kreatif ya kita sudah bisa melihat bagaimana Friendster
hilang karena yang Facebook, ya, Yahoo hampir hilang gitu ya karena Google. Saya rasa di industri kreatif semua kemungkinan yang kecil pun bisa hajar yang besar, ya. Tapi akan jauh lebih efektif kayak sekarang ya, momen game jam ini bisa mempersatukan kita semua. Gak usah ngomong nasional dulu deh, kita ngomongin yang Surabaya, bisa bareng di sini kolaborasi itu dulu. Itu yang mungkin yang lebih controllable yang bisa kita lakukan di Surabaya. Itu saja dari saya, mungkin terima kasih, sukses buat semuanya. Saya kembalikan ke Bapak MC. Memang muka saya agak boros ya, tapi ya ya terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Adi.